Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya.
Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Biarlah setiap kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Di tahun yang baru kita terus tinggikan Dia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami sampai selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah
tahun 2021, kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Mari kita nyatakan sama Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau yang layak, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syaralabaya syandaralabu, syaralabayaralabayarala. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, doa dan harapan saya setiap kita sehat, sempurna dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini Engkau jadikan buat kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu mengubah dan memulihkan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami rindu Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, jamah dan lawat setiap kami. Yang hadir, yang melihat, yang ada di rumah Tuhan, jamah dan lawat setiap kami, sehingga kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan dari setiap niat orang jahat dan kuasa jahat. Biar hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap dan percaya sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya percaya setiap kita Tuhan terus berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kita semua sama-sama pagi ini boleh ada memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kita masuk di minggu terakhir bulan Februari 2021. Tidak terasa kita akan masuk bulan Maret. Kurang lebih hampir 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi. Hari ini Tuhan ingatkan sama saya suatu tema, suatu kata, yaitu tentang pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya sedang merenung kebenaran firman Tuhan dari satu ayat yang muncul. Sempat berapa waktu lalu saya mengalami suatu proses yang diizinkan Tuhan. Terjadi di masa pandemi seperti ini. Ada satu ayat yang menarik yang muncul begitu luar biasa. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-10. Kita buka sama-sama. Dikatakan Ayub 42 ayat yang ke-10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba muncul satu ayat dari Ayub 42 ayat 10 yang jadi rema hari-hari ini sama saya. Muncul yaitu kata lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau Bapak Ibu lihat di Ayub pasal 1, jelas banget. Kalau kita ngomong Ayub pasal 1, Tuhan izinkan proses ujian terjadi kepada Ayub. Lihat, ini menarik. Ayub pasal 1 ayat 13, Bapak Ibu bisa buka di rumah. Apa yang terjadi sama Ayub? Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba, perhatikan orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Orang Sheba lalu api. Lalu yang ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang-orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Udah orang Sheba, api, lalu dikatakan orang Kasdim. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Berturut-turut 4 kejadian serentak. Seluruh harta Ayub habis. Tidak hanya harta, tapi ke-10 anaknya hari itu tewas. Semua mati. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semua, lihat di ayat 20.
Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang dialami, yang terjadi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan ingatkan tentang kata pemulihan. Tuhan ingatkan tentang kisah Ayub yang dikatakan jelas tadi. Seluruh harta bendanya habis, diambil orang Sheba dan orang Kasdim, dan bahkan hujan api telah menyambar dari langit dan membakar serta merta semuanya. Tidak hanya harta benda, tapi anak-anak yang dikasihi oleh Ayub pun mati. Karena mereka tertimpa rumah yang roboh seketika semuanya. Bayangin Ayub sampai berdiri dan mengoyakkan pakaiannya, mencukur kepalanya. Dia sujud menyembah Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu hari ini. Adakah di antara kita yang mungkin prosesnya jauh lebih berat dibandingkan Ayub? Kemarin saya khotbah di suatu persekutuan kantor secara offline atau onsite. Saya bawakan hal ini, saya bilang gimana Bu? Dia bilang jangankan 10 Pak, 1 anak aja pun saya nggak izinkan anak saya mati. Bayangin rasanya Ayub kayak apa? 10 anak. Pantas wajar kalau istrinya demikian rupa responnya. Ketika lihat harta benda habis, anaknya meninggal semua. Dan mungkin di masa pandemi ini ada banyak orang terkena dampak yang begitu luar biasa. Dari dirumahkan atau di PHK atau income yang berkurang 50% sampai 75%. Tunggakan angsuran yang mungkin tidak terbayarkan, yang dimana mobil, motor mungkin diambil. Hari ini mungkin kebutuhan hidup hari lepas hari. Mungkin Bapak Ibu mengalami itu semua. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ingatkan kata pemulihan ini. Ingat Ayub 42 ayat 10 kembali lagi. Alkitab berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Bapak Ibu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Lalu kita nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau angkat, Tuhan mau pulihkan, gak ada yang mustahil. Dalam sekejap Tuhan bisa seperti orang membalikan telapak tangan. Dalam sekejap bisa berubah total. Ayatnya jelas. Ayub 42 ayat 10. Dikatakan jelas, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat, double porsi.
Di tempat yang lain ketika saya coba cari, ketika seseorang dipulihkan, waktu ada pemulihan, jangan kaget, double porsi itu menjadi bagian kita. 2 kali lipat itu bagian kita. Hari ini, maukah engkau dipulihkan Tuhan? Yang mau katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, pasti engkau pulih. Katakan kiri kanan, kita pasti pulih. Yang setuju katakan amin. Apa sih yang dimaksud dengan pemulihan? Waktu saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemulihan menarik. Saya lihat di sini ada kata suatu proses atau cara atau perbuatan memulihkan. Tapi yang menarik, arti yang kedua dikatakan bahwa pemulihan adalah pengembalian atau pemulangan apa? Hak, harta benda dan sebagainya. Katakan wow. Waktu seseorang dipulihkan, dia mengalami yang namanya pengembalian atau pemulangan. Pengembalian apa? Pemulangan apa? Hak, harta benda dan sebagainya. Bahasa sehari-harinya, apa yang pernah hilang, apa yang pernah diambil dalam diri kita oleh musuh, Tuhan sanggup balikan kembali. Tuhan sanggup kembalikan lagi kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Wah, saya senang banget. Dulu saya ngalamin yang namanya masa-masa yang suram. Masa-masa yang kelam. Waktu saya remaja saya ngalamin yang namanya kenakalan anak muda atau remaja. Dimulai dari kenal rokok, mulai kenal obat-obatan, mulai kenal minum-minuman, mulai kenal judi, mulai kenal tawuran. Bahkan mungkin saya mulai kenal yang namanya pornografi atau seks bebas. Sampai akhirnya saya di DO SMA kelas 1. Saya dikeluarkan. Tapi seizin Tuhan. Ketika saya hampir mati digebukin orang. Karena tawuran. Saya hampir mati karena pakai narkoba. Tuhan izinkan, Tuhan pulihkan. Lewat satu lagu dari Bapak Gembala kita. Album Terima Kasih Tuhan. Tahun 96 akhir. Saya dengar lagu itu. Saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Saya nangis, saya hancur hati. Bapak Ibu tahu waktu itu berat badan saya cuma 42 kilogram. Sampai hari ini ketika Tuhan pulihkan hidup saya dari tahun 96 sampai hari ini berat badan saya naik Bapak Ibu jadi 84 kilogram. Bayangin. Double porsi. Tuhan ubah, saya sekolah kembali, saya kuliah. Tuhan izinkan saya jadi hamba Tuhan. Tuhan izinkan saya sampai hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Janji Tuhan. Selalu ada pemulihan bagi setiap umat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Yang percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau dipulihkan boleh angkat tangan. Mari kita buka Alkitab. Bicara tentang pemulihan tidak lepas dari ayat ini. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Ini menarik, saya kutip ayat 13-nya lalu kita ambil ayat 14-nya. Dikatakan begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kemarin Jumat di PD kantor saya cuma bilang begini sama mereka. Kalau Tuhan tutup langit sehingga enggak ada hujan. Berarti apa yang terjadi? Kering Bapak Ibu. Kering. Kalau ngomong kering Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita banyak meme yang berterbaran di media sosial. Lihat FB banjir, lihat IG banjir, lihat dompet kering. Mungkin hari ini kita ngalami kekeringan. Orang bilang kanker, kantong kering.
Atau lihat lebih ekstrim, dikatakan bila mana aku menyuruh belalang melepas, memakan habis hasil bumi. Mungkin yang kita kumpulkan selama ini, yang kita cari selama ini, yang kita buat, kita usahakan, ternyata hari-hari harus habis, lepas. Teman saya, sahabat saya ngomong, Bob, motor gua ditarik. Teman saya, sahabat saya ngomong, Bob, mobil gua dijual. Yang satu lagi ngomongnya, aduh gue takut nih mobil gua nih, Bob. Gue gak bisa bayar. Gue gak ada income penghasilan. Gue cuma punya istri, gue punya income. Lihat, hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami dampak dari COVID. Resesi ekonomi, dampak ekonomi yang ada. Tapi Bapak Ibu, tidak hanya kekeringan, tidak hanya habis hasil di ladang itu. Tapi dikatakan penyakit sampar. Yang dikatakan melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau kita lihat situasi kondisi yang ada. Pandemi COVID-19. Ada berapa banyak rekan, sahabat, teman sepelayanan atau kolega kita yang dipanggil Tuhan duluan. Berpulang. Mungkin kita punya kerabat, keluarga, saudara pun demikian. Hari ini, maukah engkau melihat hidupmu, pribadimu, keluargamu, kotamu, bangsamu dipulihkan Tuhan? Maukah engkau melihat pemulihan terjadi untuk Indonesia dan bangsa-bangsa? Saya diingatkan lagu ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bicara tentang negeri, itu juga bicara tentang kita dan keluarga kita. Bahkan kota di mana kita ada dan bangsa kita sendiri. Maukah kita dipulihkan Tuhan? Kalau engkau rindu pemulihan ini terjadi. Pemulihan secara rohani. Hubunganmu dengan Tuhan. Yang selama ini jauh dari Tuhan. Kita dipulihkan kembali. Pemulihan orang tua dan anak. Keluarga, suami dan istri. Papa, mama dan anak-anak dipulihkan kembali. Yang selama ini jauh, sibuk masing-masing. Hari ini Tuhan pulihkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan mungkin Tuhan pulihkan segala hal yang selama ini hubungan, pertemanan, persahabatan yang renggang. Tuhan pulihkan. Dengan tetangga, lingkungan Tuhan pulihkan. Waktu saya baca ayat 14-nya ternyata Tuhan sudah kasih. Ayat ini ayat favorit. Ayat yang Tuhan ingatkan kembali. Mari buka 2 Tarik 7 ayat 14 berkata begini. Jelas banget. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Bilang kiri kanan, katakan amin. Maukah hari ini kita dipulihkan? Saya jujur Bapak Ibu. Saya pribadi Tuhan terus. Aku dan istriku dan anak-anakku. Aku mau Tuhan terus mengalami anugerah, kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Aku mau Tuhan dipulihkan senantiasa. Secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi atau keuangan yang ada. Tuhan pulihkan di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu,
kalau engkau mau. Kita lihat ada 3 kebenaran di situ. Yang pertama dikatakan merendahkan diri. Kasih tahu kiri kanan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan sombong. Bilang kiri kanan, jangan tinggi hati. Bilang jangan congkak. Bilang jangan angkuh. Bilang kiri kanan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan. Gak ada cara lain. Yang pertama, yuk rendahkan diri kita. Betul-betul merendah di hadapan Tuhan. Flat. Merendahkan diri kita. I'm nothing. Gak ada apa-apanya. Kita nothing, we are nothing. Kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Dan satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Bicara tentang merendahkan diri seperti ini. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau dikasihani Tuhan? Boleh angkat tangan. Kasih tahu kiri kanan, jangan sombong. Kasih tahu kiri kanan, jangan tinggi hati. Kasih tahu kiri kanan, jangan congkak. Bilang kiri kanan, Tuhan sayang sama orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Katakan wuh. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang. Bicara tentang mengasihani. Tuhan ingatkan satu ayat yang menarik dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Ayatnya berkata jelas banget Yakobus 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa buka di rumah. Dikatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Bilang kiri kanan, rendah hati. Siapa yang mau dikasihani Tuhan? Siapa yang mau disayang Tuhan? Gak ada cara lain Bapak Ibu. Rendah hati. Humble. Humility. Kita harus rendah hati. I'm nothing. We are nothing. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya peliharaan seperti halnya mungkin anjing. Dia kalau minta makan sama majikannya. Dia duduk, dia lihat, dia mandang majikannya. Lalu dia mulai duduk, dia berdiri begitu, dia lihat ekornya mulai bergerak, matanya melihat kita. Sampai kita nggak tega, mau ya? Bapak Ibu, biar kita dapat belas kasihan Tuhan. Saya suka di WhatsApp saya, statusnya saya suka tulis living by grace and God's mercy. Kita hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada yang bisa disombongkan. Karena di banyak tempat berkata segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bahkan bagi dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan di tempat yang lain berkata tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Pada di tempat yang lain segala sesuatu yang baik, yang indah, yang sempurna datangnya dari Bapa di surga. Di dalamnya tidak ada pertukaran atau bayangan. Artinya apa? Semuanya dari Tuhan. Semua yang ku miliki tak ada artinya kecuali memilikimu Yesus. Bapak Ibu, yuk kita rendahkan diri. Kalau Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi, pandemi ini terjadi, resesi ekonomi terjadi, kita terkena dampak dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita merendahkan diri. Tuhan mau kita tidak sombong. Tuhan mau kita belajar jadi orang-orang yang rendah hati, yang humble, yang humility.
Yang mau katakan amin. Yang rindu katakan amin. Yang kedua, Tuhan berkata merendahkan diri. Yang kedua apa? Berdoa dan cari wajah Tuhan. Saya bersyukur ketika COVID ini terjadi. Kita bisa lihat begitu banyak link Zoom yang di-share, dibagikan. Begitu banyak kegiatan doa yang dibagikan. Dari pagi subuh sudah ada link Zoom doa bersama. Sampai malam pun sudah ada juga, ada menara doa, ada begitu banyak. Pertanyaan saya simpel. Apakah kita ada waktu, cari waktu secara pribadi kita sama Tuhan? Bukan karena program, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pemimpin, tapi karena ada kerinduan, kehausan dari kita berdoa dan cari wajah Tuhan. Ada jam-jam khusus kita sama Tuhan. Bapak Ibu, saya sama istri komitmen sejak married dari 2005. Setiap jam 5 pagi bangun tidur. Kami selalu cari Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita selalu naikkan pujian penyembahan. Lalu kita mulai naikkan doa-doa syafaat. Setelah doa-doa syafaat selesai, mulai kita buka Alkitab dan baca Alkitab hari itu. Setelah kita buka baca Alkitab, kita ambil, kita sharing rema yang kita dapat. Dan setelah itu kami tutup dengan doa berkat. Udah kayak ibadah kurang lebih 1 jam Bapak Ibu. Itu kami lakukan setiap hari. Bahkan kalau hari Minggu saya mau khotbah. Saya selalu bilang, ayo bukan karena Minggu lalu kita enggak doa pagi. Justru kita harus doa pagi, pengurapan, impartasi Tuhan. Turun atas kita terus semua. Bapak Ibu tahu, saya ada satu ayat yang menarik. Yang di perjanjian lama berkata gini. Bapak Ibu bisa buka di rumah. 2 Tawarik 26 ayat 5. Ayatnya begitu luar biasa dikatakan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang mau berhasil? Angkat tangan. Siapa yang mau di masa-masa seperti ini? Tuhan buat berhasil. Kasih tahu kiri kanan, cari Tuhan. Bilang kiri kanan, berdoa. Bapak Ibu, ini enggak mainan. Ini enggak bohongan. Pakem dari orang Kristen adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakanlah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Enggak bisa kita tanpa doa, harus doa dan cari wajah Tuhan. Saat pagi hari kita cari wajah Tuhan. Waduh, seneng banget. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Waduh, bangun tidur, buka mata, lihat wajah Tuhan. Saat pagi hari Tuhan. Lagu-lagu yang keren buat saya. Pertanyaannya simpel. Kalau Bapak Ibu lihat di perjanjian lama pun ayatnya berkata jelas. Coba Bapak Ibu buka di Matius 6 ayat 33. Ini ayat hafalan yang mungkin kita dari sekolah minggu sudah dikasih tahu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur di gereja kita tuh banyak banget link Zoom. Ada banyak rayon, ada banyak link doa yang dibagikan. Khususnya ada More, Messenger of Revival. Itu setiap jam 5 pagi mereka rutin ada link Zoom, ada doa. Mereka muji nyembah Tuhan, lalu mereka sharing firman Tuhan. Ada doa-doa syafaat yang dinaikkan. Bapak Ibu, ada juga menara doa. Bahkan United Prayer, ada doa. Bapak Ibu, ayo doa sungguh-sungguh. Ambil waktu kita. Berikan sama Tuhan yang terbaik. Doa sungguh-sungguh.
nyembah Tuhan, muji Tuhan. Dimanapun kau berada. Bahkan 24 jam kita bisa muji nyembah Tuhan. Waktu di jalan, di rumah, di kantor, dimanapun kita. Di motor, di mobil, kita bisa nyembah Tuhan. Kita bisa cari Tuhan. Hadirat Tuhan tidak terbatas. Dan tidak dibatasi apapun juga. Maukah engkau dipulihkan? Siapa yang mau dipulihkan? Yang pertama bilang kiri kanan, rendahkan diri. Yang kedua bilang kiri kanan, berdoa dan cari wajah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, katakan wuuu. Yang ketiga, terakhir penutup. Mari kita lihat. Yang ketiga dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Poin yang pertama, Tuhan minta kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Flat. Mungkin selama ini ada kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, tinggi hati. Tuhan mau kikis itu semua. Sehingga kita betul-betul humble, kita betul-betul humility, kita betul-betul butuh Tuhan, perlu Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan mau kita betul-betul berdoa dan cari wajah Tuhan. Punya jam khusus memuji menyembah Tuhan. Anytime, 24 jam siang dan malam kita bisa muji nyembah Tuhan. Tapi yang ketiga, Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ingat, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berdosa dan pernah berbuat salah. Tapi hari ini, kalau Tuhan bilang gini, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, apa yang kita buat? Mungkin di depan pemimpin, di depan gembala, di depan atasan kita, di depan rekan sepelayanan kita. Kita kayak malaikat, kita super kudus. Kita merasa bersih, merasa kudus. Tapi di luar sana kita hancur, kita rusak. Ataupun kita melakukan dosa tanpa sepengetahuan banyak orang. Tuhan bilang hari ini, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Mungkin istri kita nggak tahu. Mungkin suami kita nggak tahu. Mungkin anak-anak kita nggak tahu. Mungkin orang tua kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu, saya diingatkan ayat ini sebelum saya akhiri. Coba buka Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan mau kita berbalik. Kalau mungkin kita pernah berbuat dosa, suka bohong, suka nipu orang, suka nyakiti orang, suka punya perkataan yang tidak baik, pikirannya tidak baik. Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan 180 derajat. Mulai cinta Tuhan, mulai mengasihi Tuhan, mulai takut Tuhan, mulai cari wajah Tuhan, mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi Kristen-Kristen yang tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Bukan menjadi orang yang berbalik 360 derajat. Bukan, cukup 140 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi saudara. Dan Tuhan bilang begini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan ingatkan ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, maukah hari ini kita ngaku? Cukup ngaku di hadapan Tuhan. Ampun. Bahkan ayat tadi dengan menangis, dengan mengadu, bahkan dengan berpuasa. Koyakan hati kita, bukan pakaian kita, bukan penampilan kita. Koyakan hati. Menyesal, bertobat, sungguh-sungguh berbalik. Bapak Ibu, ambil waktu saat ini. Lihat, renungkan firman Tuhan.
Kalau engkau betul-betul mau hidupmu, pribadimu, keluargamu, suami, istri, anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Enggak ada cara lain, mau lihat kota, bangsa dipulihkan. Enggak ada cara lain, Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. 3 hal, rendahkan diri kita. Kita butuh Tuhan, perlu Tuhan. Yang kedua, berdoa dan cari wajah Tuhan. Kasih waktu yang terbaik sama Tuhan. Hubungan yang terbaik sama Tuhan. Bangun manusia rohani kita. Bangun keintiman kita. Yang ketiga, yang terakhir. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sesuai dengan tema tahun ini. The Year of Integrity. Bicara tentang tahun integritas. Mari kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dengan ketulusan, dengan kemurnian dan ketaatan di hadapan Tuhan. Maka engkau, kalau engkau mau boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, kamu pasti pulih. Bilang kiri kanan, saya pasti pulih. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Katakan, wuh. Penutup terakhir. Bicara tentang pemulihan. Mazmur 126 ayat 1-4. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Siapa yang mau dipulihkan boleh angkat tangan. Engkau akan lihat, engkau akan seperti orang yang bermimpi. Bahkan engkau mulutmu akan penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Bahkan dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Siapa yang pengen dipulihkan boleh angkat tangan. Ayo tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Mari Bapak Ibu, gak ada cara lain. Yang mau katakan amin. Bilang kiri kanan, rendahkan dirimu. Bilang kiri kanan, berdoa dan cari wajah Tuhan. Bilang kiri kanan, berbalik dari jalan yang jahat. Yang mau katakan amin. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka. Aku berdoa Tuhan belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Baik hamba-Mu bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang melihat, yang mendengar pesan ini Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut. Mereka yang merendahkan diri. Mereka yang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mereka yang berbalik dari jalan-jalan jahat. Firman-Mu berkata, Engkau mendengar doa mereka dari sorga. Bahkan Engkau yang mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Engkau juga yang memulihkan negeri mereka. Hidup mereka, keluarga mereka, kota mereka, bangsa mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini kami percaya pemulihan itu pasti terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan melindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut
takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa dan ular beterung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, akan aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, penghiburan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku.